Assalamualaikum Sobat Cendikia. Di video kali ini Cendikia akan menjawab Q&A seputar cara mendirikan les private. Untuk pertanyaan yang pertama yang sering sekali ditanyakan oleh para bunda atau para siswa, mahasiswa-mahasiswi yang ingin mendirikan les private. Pertanyaannya, buka les private itu apakah harus sarjana? Nah, tentu saja jawabannya adalah tidak. Tidak harus sarjana ketika ingin mendirikan les private. Lalu apakah lulusan SMA, SMK boleh? Tentu saja boleh. Kenapa tidak gitu? Asalkan kalian memiliki kemampuan mengajar dan juga menguasai mata pelajaran yang kalian ingin ajarkan. Misalnya seperti kalian bisa bahasa Inggris waktu sekolah, waktu SMA. Kalian nanti juga bisa mengajar bahasa Inggris. Kalau di SMA kalian mempunyai kemampuan di bidang matematika kalian nilainya tinggi, maka kalian bisa mengajar matematika. Lalu untuk maba lain kalian bisa merekrut tentor yang lain. Sedangkan untuk anak SD, kalian bisa menghandle sendiri karena pelajaran SD biasanya cenderung lebih mudah. Sedangkan pertanyaan kedua yang saya sering ditanyai itu adalah berapa maksimal sih harusnya mengajar private atau berapa kali pertemuan? Kalau bisa setiap hari, tapi kalau setiap hari biasanya nanti anak cenderung bosan karena di sekolah mereka sudah sekolah, lalu di rumah mereka juga les. Jadi lebih baik 1 minggu itu 3 kali atau 4 kali pertemuan saja, sehingga anak tidak akan bosan ketika belajar. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah yang ketiga. Untuk SD, SMP, dan SMA, materi private-nya apa saja sih? Untuk siswa SD biasanya mereka itu lebih suka kalau yang diajarkan itu semua mata pelajaran. Tapi karena memang pelajaran SD itu cenderung lebih mudah, lebih baik mengajar semua mata pelajaran karena akan lebih menghemat biaya. Sedangkan untuk materi SMP biasanya cendikia untuk materi IPA dan matematika itu jadi satu gurunya. Sedangkan untuk materi dari IPS itu guru tersendiri nanti akan digabungkan dengan materi kayak SBK, lalu keolahragaan seperti itu. Jadi lebih baik untuk yang SMP itu materinya disendirikan. Untuk materi matematika, IPA, IPS itu sendiri-sendiri saja karena biasanya mereka akan minta khusus satu pelajaran atau 2 mata pelajaran. Nah, untuk yang SMA ini lebih baik materinya sendiri-sendiri seperti matematika, fisika, kimia, biologi. Kalau IPS-nya itu geografi, sejarah, ekonomi itu sendiri-sendiri. Dan gurunya itu lebih baik sendiri-sendiri juga yang expert di bidang masing-masing. Kalau matematika yang ahli di bidang matematika, kalau yang fisika nanti juga yang ahli di bidang fisika, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mengetahui apakah tarif kita itu, tarif les private kita terlalu murah atau terlalu mahal. Nah, kalau tentang tarif les itu sudah saya bahas di video yang sebelumnya. Nanti videonya akan saya cantumkan di sini. Nah, di video itu saya juga menjelaskan variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi tarif les private dan juga bagaimana cara menghitungnya. Untuk link videonya nanti ada di kolom deskripsi. Nah, ini adalah pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir yang paling sering ditanyakan, bagaimana cara membuat tarif private dan semi private. Untuk tarif semi private itu hampir sama dengan tarif private cara menghitungnya ya. Tapi hanya saja kalau semi private itu kan lebih dari 2 orang. Maksimal kalau saya itu 3-4 orang. Dengan jenjang pendidikan yang berbeda itu maksimal hanya 3 jenjang. Kalau semi private kalian bisa menghitungnya berpaduan pada tarif private. Di situ kalian bisa kurangi harganya. Kemudian nanti kalian bisa menawarkan kepada siswa atau wali siswa kalau biayanya itu kalau semi private harusnya lebih murah. Karena nanti akhirnya kalau semi private itu bisa dibagi oleh beberapa anak. Jadi memang tarifnya lebih murah daripada tarif private.
Oke, jadi itu dulu Q&A seputar mendirikan les private. Nanti kalian ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Just let me be me.